Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang yang sangat mulia ini kita masih mampu membuktikan sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Jumat sebagaimana biasanya. Selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa agama Islam ini ataupun kalimatul ulia ini sehingga sampai kepada kita pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan agama yang sangat mulia ini mampu kita pertahankan hingga akhir hayat kita nanti. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mengambil tema khutbah kita, yaitu sabar dalam ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada pribadi khatib sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi diri dari seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang saleh. Sabar juga merupakan cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunan yang disebut di lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ar-Ra'du ayat 24. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang memiliki sifat sabar bukan berarti dia pengecut, putus asa, dan lemah dalam berucap, bertindak, dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri, memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar
yang merupakan salah satu kewajiban hati ada 3 macam, yaitu pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin, misalkan kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudu. Pada pagi hari juga, saat tidur adalah sesuatu yang disedangi hawa nafsu kita. Kita tahan keinginan hawa nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah salat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, sabar dalam menahani diri untuk tidak melakukan segala hal yang diharamkan oleh Allah. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari melaksanakan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangat agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sesuatu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kesunahan hukum, meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunat. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat salat sunat. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara haram menuntut perjuangan yang luar biasa beratnya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perjuangan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan, seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona, dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain kepada kita adalah itu musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran, dan lain-lain sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan di dalam sebuah hadis beliau yang berbunyi, "Ma yusibul muslim min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala haznin, wala aza, wala ghammin, hatta syaukati yushakuha, kaffat illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seseorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan hapus dosa-dosanya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebanyakan pada dirinya,
kebaikan kepada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis rawahul Bukhari. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa kita menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Seseorang yang ditimpa kemiskinan misalkan, jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkannya mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan oleh Allah, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpa dirinya. Musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram, bahkan lebih dari itu. Terkadang menjadikannya melakukan atau mengucapkan perkataan yang menjerumuskan atau mengucapkan yang menyerumuskan pada kekufuran. Seperti orang yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia, ia mengatakan bahwa Allah zalim, Allah tidak adil, Allah bukan Tuhan yang berhak disembah, dan perkataan lain yang membatalkan keislaman dan keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Yang demikian wajib kita hindari. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para waliullah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup dan keluasan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, sebagian kaum sufi mengatakan, wurudul faqati a'yadul muridin. Datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka. Dengan itu, musibah akan meningkatkan ketakwaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang seorang perempuan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar beliau berkenan memperistrikan putrinya. Perempuan itu memuji putrinya di hadapan beliau dengan mengatakan bahwa putrinya sangat cantik jelita, memiliki kesehatan yang sempurna, bahkan sakit kepala pun tidak pernah ia rasakan. Rasulullah lantas menjawab, la hajatan li biha. Saya tidak butuhkan dia, saya tidak mau menikahi dia. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran itu? Karena beliau mengetahui bahwa seseorang yang berlimpah kesenangan di dunia dan tidak pernah ditimpa musibah, maka ia adalah orang yang sedikit kebaikan di akhirat nanti. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyaddun nas bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal yubtalal rajulu ala hasabi dinih. Manusia yang paling berat ujian dan musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka. Seseorang diuji berdasarkan
sekuat apa ia pegang teguh agamanya. Hadis At-Tirmizi dan Ahmad lainnya. Diceritakan bahwa ada seorang yang salih, kedua tangannya terpotong, kedua kakinya terpotong, dan kedua matanya buta. Ia terjangkit suatu penyakit yang menggorgoroti beberapa anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuhnya yang terkena penyakit itu menjadi hitam, lalu berjatuhan dan berguguran. Tidak ada satupun yang mau merawatnya. Ia dibuang di jalanan. Banyak serangga yang mengurumini kepalanya dan menggigitnya. Namun apa daya, dia tidak punya tangan untuk menjauh dirinya dari serangga-serangga itu. Ia juga tidak punya kaki untuk bergerak dan berpindah dari tempat duduknya. Suatu ketika beberapa orang melewatinya. Ketika melihat orang salih tersebut, mereka mengatakan, "Subhanallah, alangkah tabah dan sabarnya laki-laki ini." Mendengar perkataan mereka, orang saleh itu kemudian mengatakan, "Alhamdulillah, alladzi ja'ala qalbi khashi'a wa lisani zakira wa badani 'alal bala'i sabira. Ilahi, law sababta 'alal bala' sabbam mazdattu fika illa hubban." Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk, lisanku berzikir, dan badanku bersabar atas musibah. Ya Tuhanku, seandainya Engkau menimpakan kepadaku musibah seberat apapun, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali kecintaanku kepadamu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini menjadi i'tibar ataupun menjadi ilmu pengetahuan bagi kita di dalam menjalankan kehidupan kita ini. Tetap banyak rintangan, harus dibaringi dengan kesabaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimussalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane. Subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.